Memasuki kelompok 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat kepada Dewan Juri, kepada panitia, serta hadirin sekalian. Kami dari kelompok 15 Joko Sutono akan menampilkan sidang peradilan perbuatan melawan hukum antara Bagus Pradana sebagai penggugat dan Muhammad Syafi'i sebagai tergugat, serta Kepala Kantor Badan Pertahanan Nasional sebagai turut tergugat. Saya Talita Rahmani Tias sebagai panitera. Sebelum dimulainya persidangan akan saya sampaikan posisi kasus yang telah kelompok kami kembangkan. Persoalan ini bermula pada saat Ahmad Arifin ingin menjual tanahnya seluas 300 meter persegi dari total keseluruhan 700 meter persegi. Penjualan tersebut dibantu oleh temannya, yaitu Bagus Pradana. Penjualan tersebut sempat berhasil, namun gagal karena tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Gagalnya penjualan tersebut membuat Arifin bingung karena pada saat itu perekonomian di rumahnya sedang surut dan tidak stabil. Akhirnya Ahmad Arifin berpikir untuk meminjam uang sementara pada Bagus Pradana sebesar 100 juta. Dengan jaminan apabila tanah tersebut sudah terjual, maka hutang akan segera dilunasi. Hal yang tidak diinginkan terjadi pada tanggal 12 Oktober 2020, Arifin menghembuskan nafas terakhirnya. 2 hari setelah meninggalnya Arifin, Bagus pun datang untuk menemui anak dan istrinya, yaitu Muhammad Syafi'i dan Nuha, untuk menanyai seputar utang piutang yang terjadi antara almarhum Arifin dan Bagus Pradana. Akhirnya Bagus pun menawarkan bahwa tanah seluas 400 meter persegi tersebut dijual kepadanya sebagai bentuk pelunasan utang piutang. Tanpa pikir panjang, Syafi'i dan Nuha langsung menyetujui persetujuan tersebut, dan perjanjian tersebut langsung disaksikan oleh PPAT. Tanah tersebut langsung dijadikan lahan pertanian, namun tidak disangka terdapat bangunan semi permanen yang ada di atasnya. Padahal pada saat perjanjian sudah dijelaskan bahwa tanah tersebut tidak boleh ada bangunan yang berdiri di atasnya. Akhirnya Bagus pun berinisiatif untuk datang kepada Syafi'i dan Nuha untuk menanyai seputar bangunan semi permanen tersebut. Namun kedatangan Bagus tidak dihiraukan oleh Syafi'i dan Nuha. Akhirnya Bagus bertanya kepada Romli, dan Bagus menemukan fakta bahwa tanah tersebut sejak tanggal 10 Juli 2018 tanah tersebut sudah terjual pada Erlangga Hartarto sebagai pengusaha seharga 125 juta. Serta dalam hal ini BPN Bangkalan juga lalai dalam menerbitkan sertifikat antara Bagus Pradana dan Erlangga Hartarto. Bagus merasa dirugikan, akhirnya Bagus menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan perkara ini. Karena terbatasnya waktu sidang, maka kami akan menyikat kalimat telah dibacakan atau sekian. Karena terbatasnya jumlah pemain, maka dari kami akan ada pemain yang memerankan peran ganda. Untuk menandai pergantian waktu sidang ditandai dengan menundukkan kepala tanpa beranjak pergi dari ruang sidang. Kepada Dewan Juri yang terhormat, apabila sekiranya terdapat berkas yang kurang dipahami, maka dapat membacanya pada berkas yang kami sediakan. Dan apabila terjadi perbedaan antara berkas yang kami sediakan dengan apa yang dipersidangkan, maka yang dipakai adalah yang ada di persidangan. Bagaimana kelanjutan penyelesaian perkara ini? Apakah gugatan dari Bagus Pradana yang akan dikabulkan, atau malah tergugat dan turut tergugat yang akan memenangkan perkara ini? Judek Sek like language, hakim ialah hukum yang berbicara. Selamat menyaksikan. Selamat sore para hadirin di persidangan hari ini. Saya sebagai protokoler akan membacakan tata tertib persidangan guna kelancaran jalannya persidangan. Mohon untuk para hadirin untuk mematikan dengan seksama. Selanjutnya saya akan membacakan tata tertib persidangan sesuai dengan peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor 06.UN.01.06 tahun 1983 tanggal 16 Desember 1983. Tata tertib persidangan. 1. Sebelum majelis hakim datang dan meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri untuk memberi hormat. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang.
Ketiga, pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, dan membaca koran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Keempat, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat pada pengadilan. Kelima, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, dan bahan peledak atau bahan kimia lainnya yang dapat membahayakan pengunjung sidang. Dan siapa yang membawa wajib menitipkan pada pos penjagaan. Keenam, segala sesuatu yang diperintahkan hakim ketua sidang untuk memelihara ketertiban wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah, petugas keamanan yang bertugas dapat melakukan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa benda yang membahayakan. 8. Pengambilan foto, rekaman suara, rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada petugas dan HP harus dimatikan atau di-silent. Sekian, terima kasih. Kepada penggugat, tergugat, dan turut tergugat dipersilakan memasuki ruang persidangan. Sidang perkara perdata perbuatan melawan hukum dengan nomor register 522/PDDG/2021 Pengadilan Negeri Bangkalan atas nama Bagus Pradana sebagai penggugat dan Muhammad Syafi'i sebagai tergugat serta Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai turut tergugat. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Baik, silakan duduk. Baik, setelah kami perhatikan bahwa di ruang persidangan ini telah lengkap dan sah sehingga dapat dilangsungkannya persidangan pada hari ini. Sebelum sidang dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Baik, mari pengunjung sidang, kami peringatkan sekali lagi bahwa kami pengunjung sidang harap mentaati seluruh tata tertib dan yang telah dibacakan oleh protokol tadi. Dan bagi awak media yang ingin mengambil atau merekam gambar, majelis hakim persilakan, namun dengan syarat tidak boleh menggunakan lampu kilat agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Panitera, apakah benar ini berkas sidang hari ini? Benar, Yang Mulia. Baik. Hakim anggota 1, apakah sudah siap sidang hari ini? Hakim anggota 2, apakah sudah siap sidang hari ini? Baik. Sidang Pengadilan Negeri Bangkalan pada tingkat pertama yang mengadili dan memeriksa perkara perbuatan melawan hukum dengan nomor register perkara 522/PDDG/2021 Pengadilan Negeri Bangkalan atas nama pihak penggugat Bagus Pradana, pihak tergugat Muhammad Syafi'i, dan pihak tergugat Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Bangkalan pada hari Senin tanggal 1 Maret tahun 2021 bertempat di ruang sidang utama, dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, penggugat, majelis akan membacakan identitas penggugat terlebih dahulu. Baik, Yang Mulia. Nama, Bagus Pradana, tempat tanggal lahir, Bangkalan 3 Juni 1981, alamat Perumahan Dalang Indah nomor 301 Kelurahan Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, jenis kelamin laki-laki, keluarga negara Indonesia. Apakah benar? benar, Yang Mulia. Baik, selanjutnya tergugat, majelis akan memeriksa identitas dari pihak tergugat. Baik, Yang Mulia. Nama, Muhammad Syafi'i, tempat tanggal lahir, Bangkalan 2 November 1997, alamat Jalan Telang Indah nomor 27 RT 3 RW 2 Telang, Kecamatan Kamar, Kabupaten Bangkalan. Agama Islam, pekerjaan wilayah swasta, jenis kelamin laki-laki, keluarga negara Indonesia. Apakah benar? benar, Yang Mulia. Tentunya majelis akan memeriksa identitas dari turut tergugat. Baik, Yang Mulia. Nama, Dita Mulia. tempat tanggal lahir, Sidoarjo 28 Agustus 1984. alamat Jalan Melajah nomor 35 Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Agama Islam, pekerjaan staf hukum Kantor Badan Pertanahan Nasional Bangkalan. Apa benar? Benar, Yang Mulia. Baik, penggugat, saudara hadir sendiri atau didampingi dengan kuasa hukumnya? Saya hadir dan didampingi oleh kuasa hukum saya, Yang Mulia. Bagaimana dengan tergugat? Hadir dan diyakini kuasa hukum saya, Yang Mulia. Bagaimana dengan turut tergugat? Saya dituju langsung untuk mewakili Kepala Kantor BPN Bangkalan, Yang Mulia. Baik, dimohon kepada panitera untuk memanggilkan kuasa hukum penggugat, tergugat, dan turut tergugat masuki ruang persidangan. Baik, Yang Mulia. Kepada kuasa hukum
hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat dipersilakan memasuki ruang persidangan. Silakan duduk. Terima kasih. Baik, pada kuasa hukum penggugat, kuasa hukum tergugat dan turut tergugat, silakan maju ke depan untuk menyerahkan surat khusus beracaranya. Baik, Yang Mulia. Gimana? Saya bisa, Yang Mulia. Saya. Saya. Baik, silakan duduk kembali. Baik, Yang Mulia. Baik, saudara penggugat, saudara sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi di pengadilan, maka majelis mengajak seluruh para pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu untuk selama 7 hari agar dapat menyelesaikan perkara ini dengan baik. Bisa dipahami? Saya. Baik, penggugat, untuk mediatornya dipilihkan atau pilih sendiri? Dipilihkan kamu. Bagaimana dengan tergugat? Dipilihkan Yang Mulia. Bagaimana dengan turut tergugat? Dipilihkan, Yang Mulia. Baik, setelah majelis hakim bermusyawarah, maka untuk mediator akan dipilihkan oleh majelis hakim. Atas nama ada Maulana Yusuf SHMBA sebagai mediator dalam perkara ini. Diharapkan dengan ditunjuknya ada Maulana Yusuf SHMBA sebagai mediator dapat menyelesaikan perkara dengan baik. Bisa dipahami? Bisa Yang Mulia. Baik, sidang akan ditunda selama 7 hari ke depan untuk pelaporan mediasi. Panitera 7 hari ke depan dari sekarang jatuh pada hari dan tanggal berapa? Hari Senin tanggal 8 Maret 2021, Yang Mulia. Baik, sidang akan ditunda pada hari dan tanggal tersebut. Pada para pihak silakan hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan. Dengan ini sidang ditunda. Sidang lanjutan perkara perbuatan melawan hukum dengan nomor register perkara 522 garing PDTG garing 2021 garing Pengadilan Negeri Bangkalan atas nama pihak penggugat Bagus Pradana, pihak tergugat Muhammad Syafi'i dan turut tergugat Kepala Kantor BPN Bangkalan dengan agenda pelaporan mediasi dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan agenda sidang yang lalu, agenda sidang pada hari ini adalah pelaporan mediasi oleh para pihak. Bagaimana dari kuasa hukum penggugat atas laporan mediasinya? Baik, Yang Mulia, kami selaku kuasa hukum penggugat telah mengupayakan adanya kedamaian, Yang Mulia. Namun tidak menemukan titik kesepakatan, Yang Mulia. Mohon jangan dilanjutkan, Yang Mulia. Bagaimana dengan tergugat? Yang Mulia, begitu pula dengan kami sudah mengupayakan untuk berdamai, akan tetapi ketiga belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, mohon sidang dilanjutkan, Yang Mulia. Baik, bagaimana dengan turut tergugat? Yang Mulia, kami juga tidak menjadi kesepakatan dalam upaya perdamaian. Oleh karenanya, mohon untuk sidang dilanjutkan. Baik, setelah mendengar proses laporan mediasi dari para pihak dan hakim juga telah menerima laporan dari mediator bahwa proses mediasi telah dilakukan namun tidak mencapai kesepakatan dan perdamaian, maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh kuasa hukum penggugat. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap dengan surat gugatan saudara? Siap, Yang Mulia. Kuasa hukum tergugat dan turut tergugat, apakah sudah menerima salinan surat gugatan dari kuasa hukum penggugat? Sudah, Yang Mulia. Baik, silakan saudara kuasa hukum penggugat untuk membacakan surat gugatan saudara. Baik, Yang Mulia. Izin membacakan satu gugatan. Silakan. Untuk keadilan, gugatan nomor register perkara 522 garing PDTG garing 2021 garing Pengadilan Negeri Bangkalan. Majelis Hakim yang mulia, kuasa hukum tergugat dan turut tergugat yang terhormat serta hadirin sidang yang saya muliakan. Kami minta pada penjelasan kami bahwa telah terjadi transaksi jual beli tanah antara tergugat dan penggugat dengan objek tanah berupa 400 meter persegi yang seharga 150 juta rupiah.
bahwa Badan Pertanahan Nasional telah lalai dalam menerbitkan sertifikat tanah, di mana dalam penerbitan sertifikat tanah terjadi dua sertifikat ganda, yaitu atas nama Bagus Pradana dan Muhammad Erlangga Hartanto. Bahwa dalam salah satu klausul perjanjian tersebut tidak boleh ada bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut. Namun ketika hendak memanfaatkan lahan tanah tersebut, ternyata ada bangunan seperti permanen di atasnya. Dan kemudian kami berpikir baik untuk menanyakan perihal bangunan tersebut. Namun respon buruk yang didapatkan oleh klien kami mengindikasi terkait baik pada seolah-olah ada sesuatu hal yang ditutupi. Bahwa setelah ditelisik lagi, tanah tersebut telah dijual pada Erlangga Hartanto pada tahun 2018. Bahwa berdasarkan yang dijelaskan pasal 1365 KUHP, perbuatan yang dilakukan oleh tergugat telah memenuhi unsur dari perbuatan melawan hukum karena tergugat telah bekerjasama dengan pejabat pembuat akta tanah untuk menerbitkan akta jual beli yang bukan miliknya, sehingga hal tersebut berkorelasi dengan kerugian yang diderita oleh klien kami. Bahwa Badan Pertanahan Nasional BPN Bangkalan telah melanggar ketentuan yang tercantum dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang berbunyi, pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka. Dan diatur pula dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Bahwa kantor BPN Bangkalan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah lalai dalam menerbitkan sertifikat tanah sesuai yang diatur di dalam pasal 63 Peraturan Pemerintah APO dalam perkara APO Kepala Badan Pertanahan Nasional telah lalai dalam menjalankan tugasnya dengan tidak memperhatikan ketentuan yang termaktub dalam pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Pemerintah APO. Bahwa mengingat gugatan ini berdasarkan bukti-bukti otentik yang punya nilai bukti yang sempurna dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka oleh karena itu cukup alasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan banding maupun kasasi. Primer, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum tergugat mengembalikan biaya pembelian tanah yang telah dibayarkan oleh penggugat sebesar 150 juta rupiah, menghukum tergugat maupun tergugat untuk membayar biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penggugat sebesar 200 juta rupiah, menghukum tergugat dan tergugat untuk membayar semua biaya perkara dalam sidang ini. Namun apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon diberikan keputusan yang seadil-adilnya. Pembantu kami kuasa hukum penggugat. Terima kasih yang mulia. Baik, setelah mendengarkan surat gugatan dari kuasa hukum penggugat, apakah dari kuasa hukum tergugat sudah siap dengan jawaban gugatan saudara? Kami dari kuasa hukum tergugat yang mulia membutuhkan waktu untuk menyiapkan jawaban atas gugatan dari kuasa penggugat yang mulia. Untuk itu mohon untuk penundaan sidang selama 7 hari yang mulia. Bagaimana dengan turut tergugat? Kami juga membutuhkan waktu untuk mempersiapkan jawaban gugatan dari penggugat yang mulia. Mohon untuk sidang ditunda yang mulia. Dari kuasa hukum penggugat apakah tidak keberatan? Tidak keberatan yang mulia. Baik, dikarenakan dari kuasa hukum penggugat tidak keberatan, maka agenda sidang dengan pembacaan jawaban gugatan oleh kuasa hukum tergugat dan turut tergugat akan ditunda selama 7 hari ke depan dari sekarang. Pada panitera, 7 hari ke depan dari sekarang jatuh pada hari dan tanggal berapa? Hari Senin tanggal 15 Maret 2021 yang mulia. Baik, sidang akan dilanjutkan pada hari dan tanggal tersebut. Pada para pihak silakan hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan. Dengan ini sidang ditunda. Sidang lanjutan perkara perbuatan melawan hukum dengan nomor register perkara 522/PDTG/2021 Pengadilan Negeri Bangkalan atas nama pihak penggugat Bagus Pradana, pihak tergugat Muhammad Syafi'i dan turut tergugat Kepala Kantor BPN Bangkalan dengan agenda pembacaan jawaban gugatan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara kuasa hukum tergugat, Kami sudah siap yang mulia. silakan maju ke depan untuk memberikan salinannya kepada majelis hakim. Baik yang mulia. Silakan duduk kembali. Baik yang mulia. Baik, saudara kuasa hukum tergugat silakan dibacakan jawaban gugatan saudara. Mohon membacakannya sambil berdiri yang mulia. Silakan. Untuk kehadiran jawaban gugatan dengan nomor register perkara 522/PDTG/2021 Bangkalan. Kepada yang terhormat majelis hakim yang mulia, kuasa hukum penggugat serta tergugat serta para pemerhati sidang yang kami hormati. Kami tetap pada petitum kami, yaitu 1. Menolak seluruh dari gugatan yang diajukan
diajukan oleh penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas tidak diakui kebenarannya oleh tergugat. Berdasarkan dalil penggugat, tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Tergugat merupakan orang yang melawan hukum dan tidak tahu mengenai tanah tersebut masih miliknya atau bukan milik tergugat, karena tergugat masih memiliki sertifikat yang resmi dan dapat dibuktikan, sehingga tergugat beranggapan bahwa tanah tersebut masih miliknya. Oleh karena itu, gugatan dari penggugat tidak dapat diterima. 2. Bahwa gugatan dari penggugat adalah gugatan yang kurang sempurna dan terlalu mengada-ngada, karena penggugat dalam gugatannya berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, di mana tergugat tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut. Dalam pasal tersebut harus memenuhi unsur melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan orang lain. Tergugat tidak memiliki ikatan buruh untuk melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjual tanah yang bukan miliknya. Akan tetapi atas dasar ketidaktahuan dari tergugat dan tergugat tidaklah memiliki niat untuk merugikan orang lain, tetapi hanya memiliki niat untuk meraup keuntungan atas jual beli tanah miliknya. Oleh sebab itu, gugatan dari penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Posita dalam pokok perkara uraian yang telah dibacakan dalam eksepsi 1. Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan penggugat adalah usul legal. Dalam pokok perkara 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Mengukur penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Hormat kami, kuasa hukum tergugat. Terima kasih yang mulia. Baik. Turut tergugat, apakah sudah siap dengan jawaban gugatan saudara? Kami siap yang mulia. Silakan maju depan untuk memberikan salinan kepada majelis hakim. Baik yang mulia. Silakan duduk kembali. Silakan kuasa hukum turut tergugat untuk membacakan jawaban gugatan saudara. Izin membacakan sampai berdiri yang mulia. Silakan. Untuk keadilan, jawaban gugatan dengan nomor register perkara 522/PDTK/2021 dari Pengadilan Negeri Bangkalan. Majelis Hakim yang mulia, penggugat serta kuasa hukum yang terhormat serta pemerhati sidang yang kami hormati. Kami tetap pada ketum kami. 1. Menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat dalam gugatannya, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas. Berdasarkan dalil penggugat, halaman 8/27 menuding Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangkalan telah lalai dalam menjalankan tugasnya dan telah melanggar ketentuan yang termaktub dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
Baik, setelah mendengarkan jawaban gugatan dari kuasa hukum tergugat dan turut tergugat, apakah dari kuasa hukum penggugat ingin mengajukan replik? Ya, yang mulia. Mohon izin menyampaikan lisan yang mulia. Silakan disampaikan. Pada yang terhormat majelis hakim yang mulia, kuasa hukum tergugat maupun tergugat yang terhormat serta pemerhati sidang yang saya muliakan. Setelah mempelajari poin-poin jawaban gugatan dari tergugat maupun tergugat, dengan ini kami mengajukan replik sebagai berikut. Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang terkait dalam suatu gugatan, dan selanjutnya membantah seluruh dalil tergugat sebagaimana diuraikan dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diambil secara tegas dengan uraian di bawah ini, bahwa penggugat tetap dengan dalil gugatannya dan menolak semua alasan yang dikemukakan oleh tergugat dalam jawabannya kecuali yang diakui dengan tegas sebenarnya, bahwa tergugat telah mengayak cerita yang dituangkan dalam suatu jawabannya untuk meyakinkan ke majelis hakim sehingga isi dari suatu gugatan tersebut tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada, bahwa tidak dibantahnya dalam gugatan-gugatan lainnya, maka menurut hukum pembuktian sebanyak terkait dalil yang tidak dibantah merupakan suatu pengakuan dari tergugat sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut telah terbukti secara sempurna. Maka berdasarkan uraian replik yang dikemukakan di atas, dengan ini penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut: menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan sah dan berharga semua bukti yang diajukan penggugat, menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menjual tanah yang bukan miliknya, menyatakan bahwa tergugat telah lalai dalam mendirikan sertifikat tanah, memerintahkan pada tergugat maupun tergugat untuk mengganti kerugian atas pembelian tanah yang bukan milik tergugat sehingga penggugat mengalami kerugian baik material maupun imaterial, membuatkan biaya perkara ini pada tergugat maupun tergugat, dan menyatakan putusan ini dapat dijalani terlebih dahulu meskipun ada bantahan banding maupun kasasi. Demikian replik dari penggugat ini saya sampaikan atas perhatiannya dan bantuannya majelis hakim. Saya ucapkan terima kasih. Paman kami kuasa hukum penggugat. Terima kasih yang mulia. Baik. Setelah mendengarkan replik dari kuasa hukum penggugat, apakah dari kuasa hukum tergugat ingin mengajukan duplik? Kami dari kuasa hukum tergugat akan mengajukan duplik yang mulia. Silakan disampaikan. Mohon menyampaikannya secara lisan yang mulia. Silakan. Kepada yang terhormat majelis hakim yang mulia, kuasa hukum penggugat serta turut tergugat serta para pemerhati sidang yang kami hormati, bahwa setelah mempelajari poin-poin replik dari penggugat, maka kami akan memberikan tanggapan sebagai berikut. 1. Bahwa pada prinsipnya turut tetap ada dalil-dalil dalam eksepsi dan jawabannya terdahulu dan membantah seluruh penggugat baik dalam gugatannya maupun dalam repliknya. 2. Bahwa gugatan penggugat adalah obskur legal, bahwa penggugat dalam gugatannya menuding tergugat telah melakukan suatu perjanjian di mana adanya suatu penyalahgunaan keadaan, yaitu suatu perbuatan sedemikian rupa yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lain yang terikat dalam suatu perjanjian dengan memanfaatkan posisi yang tidak seimbang dari salah satu belah pihak dengan tujuan untuk mengambil keuntungan secara ekonomis, yaitu bahwa tergugat adalah orang yang awam hukum dan tidak pernah mengadakan perjanjian sebelumnya. Terlebih-lebih secara status sosial penggugat berada di atas sosial pihak tergugat. Padahal di mana penggugat dan tergugat dalam melakukan perjanjian jual beli tanah seluas 400 meter persegi yang berkedudukan di Tanah Indah, RT 05 RW 03 Kelurahan Telah, Kecamatan Dama, Kabupaten Bangkalan pada bulan Oktober tanggal 30 2020 dan pada tanggal 1 November 2020 perjanjian tersebut oleh kedua belah pihak telah disepakati dan ditandai juga dilegalisasikan dalam keadaan sadar, tanpa tekanan serta tanpa ada pengaruh dari siapapun. Oleh karena itu, gugatan dari penggugat tidak dapat diterima. 3. Perjanjian yang dilakukan tergugat dan tergugat tanggal 28 Oktober 2020 adalah sah dan berkekuatan hukum tetap. 4. Gugatan dari penggugat adalah gugatan yang kurang sempurna dan terlalu mengada-ngada karena penggugat dalam gugatannya mendalilkan pasal 1365 KUH Perdata dari penggugat dalam eksepsinya yang menyatakan perjanjian tersebut batal demi hukum tidak dapat diterima karena perjanjian tentang kegiatan tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak terlebih dahulu. Jadi, gugatan dari penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara uraian yang telah dibacakan, dalam eksepsi 1. Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan dari penggugat adalah obskur legal. Dalam pokok perkara 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan keputusan yang seadil-adilnya. XAE Kuat Bono. Demikianlah mengungkapkan replik dari kami sampaikan. Hormat kami, kuasa hukum tergugat. Terima kasih yang mulia. Baik. Bagaimana dengan tergugat? Apakah juga ingin mengajukan duplik? Kami akan mengajukan duplik yang mulia.
Silakan disampaikan. Izin menyampaikan secara lisan yang mulia. Silakan. Kepada yang terhormat Majelis Hakim yang mulia, kuasa hukum penggugat dan tergugat yang kami hormati dan penggugat, maka kami akan memberikan tanggapan sebagai berikut. 1. Bahwa pada prinsipnya turut tergugat tetap pada dalil-dalil dalam eksepsi atau jawaban terdahulu dan membantah semua dalil-dalil penggugat baik dalam gugatannya maupun dalam repliknya. 2. Gugatan penggugat adalah gugatan obstruable bahwa penggugat dalam gugatannya menuding bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan penerbitan sertifikat ganda, bahwa tergugat telah melakukan penerbitan sertifikat sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan berlandaskan akta jual beli yang telah diterbitkan oleh pejabat pembuat akta tanah. 3. Gugatan penggugat adalah gugatan kurang sempurna dan terlalu mengada-ngada karena penggugat dalam gugatannya mendalilkan pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Dalil penggugat dalam eksepsinya yang menyatakan turut tergugat berkewajiban mengganti kerugian tidak dapat diterima karena turut tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan apapun dengan penggugat. Maka berdasar itu semua gugatan tergugat harus menyatakan tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara uraian yang telah dibacakan dalam eksepsi 1. Menerima eksepsi turut tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan penggugat obstruable. 3. Menyatakan pengadilan negeri Bangkalan tidak berwenang mengadili perkara aku. Dalam pokok perkara 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Membuat penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Jika majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya. Ex apo et bono. Hormat kami kuasa hukum turut tergugat. Terima kasih yang mulia. Baik, setelah mendengar jawab-jawab dari para pihak, maka agenda selanjutnya adalah dengan pembacaan putusan sela oleh majelis hakim. Namun majelis hakim membutuhkan waktu untuk mempersiapkannya. Baik, setelah majelis hakim bermusyawarah, maka agenda sidang akan ditunda dengan pembacaan putusan sela selama 7 hari ke depan dari sekarang. Pada panitera, 7 hari ke depan dari sekarang jatuh pada hari dan tanggal berapa? Hari Senin tanggal 22 Maret 2021 yang mulia. Baik, sidang hari ini cukup dan sidang akan ditunda pada hari dan tanggal tersebut. Kepada para pihak silakan hadir pada hari dan tanggal yang telah didaftarkan. Dengan ini sidang ditunda. Sidang lanjutan perkara perbuatan melawan hukum dengan nomor register perkara 522/PDDG/2021 Pengadilan Negeri Bangkalan atas nama pihak penggugat Bagus Pradana, pihak tergugat Muhammad Syafi'i, dan pihak tergugat Kepala Kantor BPN Bangkalan dengan agenda pembacaan putusan sela dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap mendengarkan putusan sela dari majelis hakim? Siap yang mulia. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Siap yang mulia. Bagaimana dengan tergugat? Siap yang mulia. Baik, majelis hakim akan membacakan putusan sela, dimohon kepada para pihak untuk mendengarkannya dengan seksama. Baik yang mulia. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Putusan sela nomor 522/PDDG/2021 Pengadilan Negeri Bangkalan. Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara perbuatan melawan hukum. Pihak-pihak antara nama Bagus Pradana, identitas lainnya dianggap telah dibacakan. Berdasarkan surat kuasa substitusi yang terdaftar di Paniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 27 Februari tahun 2021, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Melawan nama Muhammad Syafi'i, identitas lainnya dianggap telah dibacakan. Dalam hal ini untuk dan atas kepentingan hukum berdasarkan surat kuasa yang terdaftar di Paniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 10 Februari tahun 2021, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Turut tergugat Badan Pertanahan Nasional Bangkalan. Duduk perkara dianggap telah dibacakan. Kewenangan mengadili dianggap telah dibacakan. Baik, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut. Primer, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat dan turut tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum. 3. Menghukum tergugat untuk mengembalikan biaya pembelian tanah yang telah dibayarkan oleh penggugat. 4.
menghukum tergugat dan turut tergugat membayar biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penggugat. Atas gugatan penggugat tersebut, tergugat dan turut tergugat telah mengajukan beberapa eksepsi dan jawaban atas pokok perkara yang telah dibacakan. Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas. Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah datang di persidangan. Menimbang bahwa majelis hakim telah bermusyawarah mendamaikan para pihak dengan cara memberikan nasihat agar masing-masing pihak berusaha menyelesaikan perkara ini secara damai, namun tidak berhasil. Kemudian, majelis hakim memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melakukan upaya mediasi dengan mediator hakim yang atas kesepakatan para pihak ditunjuk Adam Maulana Yusuf SHMH, namun mediasi tidak berhasil. Sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 22 Februari 2021, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi dengan diawali pembacaan surat gugatan penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh penggugat. Eksepsi tetap telah dibacakan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil eksepsi kewenangan absolut para tergugat tersebut sangat beralasan sehingga hukum dapat diterima dan dikabulkan. Menimbang bahwa dalil eksepsi kewenangan absolut para tergugat diterima dan dikabulkan. Mengadili 1. Tidak mengabulkan eksepsi para tergugat. 2. Menyatakan pengadilan negeri Bakalan berwenang memeriksa dan mengadili perkara akuo. 3. Membebankan kepada tergugat untuk membayar biaya perkara ini dengan perincian biaya yang akan ditentukan bersamaan dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin 15 Maret tahun 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1442 Hijriah yang terdiri dari Dr. Antonio Ferguson Siregar SHMH sebagai Ketua Majelis, Sofiana SHMH dan Sa'dia Tunisa SHMH masing-masing sebagai hakim anggota, dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga bersamaan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dan Talita Rahman Tias SHMH sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh kuasa hukum penggugat, kuasa hukum tergugat, dan turut tergugat. Baik, setelah Majelis Hakim membacakan putusan selah, apakah dari para pihak, dari kuasa hukum penggugat sudah bisa memahami? Bisa ya? Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Bisa yang mulia? Bagaimana dengan turut tergugat? Bisa yang mulia? Baik, dikarenakan eksepsi dari kuasa hukum tergugat dan turut tergugat tidak dapat diterima, maka sidang akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan alat bukti oleh kuasa hukum penggugat. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap untuk mengajukan alat buktinya pada hari ini? Kami membutuhkan waktu 7 hari untuk mempersiapkannya yang mulia. Untuk saudara kuasa hukum tergugat, apakah tidak keberatan? Tidak yang mulia? Bagaimana dengan turut tergugat? Tidak yang mulia? Baiklah, karena dari kuasa hukum tergugat dan turut tergugat tidak keberatan, maka setelah Majelis Hakim bermusyawarah, agenda pembuktian oleh kuasa hukum penggugat akan ditunda selama 7 hari ke depan dari sekarang. Pada panitera 7 hari ke depan dari sekarang jatuh pada hari dan tanggal berapa? Hari Senin tanggal 29 Maret 2021 yang mulia. Baik, sidang akan ditunda pada hari dan tanggal tersebut. Pada para pihak silakan hadir pada hari dan tanggal yang telah ditentukan. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda. Sidang lanjutan perkara perbuatan melawan hukum dengan nomor register perkara 522-PDDB-2021 Pengadilan Negeri Bakalan atas nama pihak penggugat Bagus Pradana, pihak tergugat Muhammad Syafi'i, dan turut tergugat Kepala Kantor BPN Bakalan, dengan agenda pembuktian dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada panitera dimohon juru sumpah dipersilakan masuk ke dalam ruang persidangan. Kepada juru sumpah dipersilakan memasuki ruang persidangan. Baik, sesuai apa yang telah kami sampaikan pada agenda sidang yang lalu, agenda sidang pada hari ini adalah agenda pembuktian oleh kuasa hukum penggugat. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap dengan daftar alat buktinya? Siap yang mulia. Silakan maju ke depan untuk menyerahkan daftar alat buktinya kepada Majelis Hakim. Silakan duduk kembali. Baik, saudara kuasa hukum penggugat, saudara menghadirkan berapa orang saksi dalam persidangan hari ini?
Kami akan melanjutkan keterangan saksi yang mulia. Baik, pada Panitra dimohon saksi pertama dipersilakan masuk ke dalam ruang persidangan. Baik Yang Mulia. Kepada saksi pertama dari penggugat dipersilakan memasuki ruang persidangan. Silakan duduk. Terima kasih, Om. Saudara saksi, apakah saudara saksi mempunyai hubungan darah dengan kami majelis hakim, panitra, penggugat, tergugat atau turut tergugat? Tidak, Yang Mulia. Lalu apakah saudara siap dan sehat untuk menjalani persidangan pada hari ini? Saya sehat dan siap, Om. Baiklah, saudara saksi, silakan maju ke depan untuk memberikan kartu identitas saudara terlebih dahulu. Baik, Om. Baik, saudara saksi, saya akan membacakan identitas saudara terlebih dahulu. Baik, Om. Nama, Erlangga Hartanto, tempat tanggal lahir, Sampang 27 Februari 1983. alamat Desa Lajing RT 2 RW 3 Kecamatan Arsbaya Kabupaten Bangkalan, agama Hindu, pekerjaan pengusaha. Apakah benar? Benar, Yang Mulia. Baik, saudara bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Baik, silakan maju depan untuk prosesi persumpahan, dan kepada juru sumpah dimohon untuk membantu prosesi persumpahan. Baik Yang Mulia. Silakan ikuti lafaz sumpah yang akan saya bacakan. Baik, Yang Mulia. Om Atta Paramasesa, Om Atta Paramawisesa, saya sebagai saksi bersumpah saya sebagai saksi bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tiada lain dari sebenarnya. Silakan duduk kembali. Silakan kuasa hukum menggugat untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara mengenal tergugat? Ya, Pak, saya mengenal tergugat. Apakah benar saudara saksi ini adalah orang yang membeli tanah almarhum Arifin seluas 400 meter persegi? Benar, Pak. Dapatkah saudara jelaskan apakah bangunan ini? Ya, tentu saya tahu, Pak. Itu adalah bangunan produksi kerupuk kulit milik saya. Apakah saudara dapat menjelaskan bagaimana kronologi saudara dapat membeli tanah milik almarhum Arifin? Awal mulanya kira-kira pada bulan Mei 2018, saya sedang mencari tanah kosong untuk dijadikan bangunan produksi kerupuk kulit. Lalu ada salah satu teman saya memberitahukan kepada saya bahwa dia mengetahui ada tanah kosong milik Arifin yang terletak di Kelurahan Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Kemudian saya mendatangi rumah Arifin untuk membeli tanah itu. Dan pada bulan Juli 2018, saya telah membeli tanah milik Arifin yang seluas 400 meter. Dan pada bulan Desember 2018, saya sudah mulai membangun bangunan produksi kerupuk kulit. Oke, saudara saksi, apakah setelah pemilihan tersebut saudara masih intens berkomunikasi dengan Arifin? Tidak, karena rumah saya yang jauh di Arsbaya dari kediaman Arifin. Lantas, apakah saudara saksi mengetahui bahwa tanah milik saudara dijual kembali oleh anaknya almarhum Arifin, yaitu Muhammad Syafi'i? Ya, saya mengetahui. Selanjutnya, dari mana saudara mengetahui bahwa tanah tersebut dijual kembali oleh almarhum Arifin? Awal mulanya saya ditemui oleh Bagus pada bulan Januari 2021. Dia memberitahukan kepada saya bahwa dia telah membeli tanah milik Syafi'i yang terletak di Kelurahan Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Di situ saya kaget bahwa tanah yang sudah dijual kepada saya dijual kembali kepada saudara Bagus dan tanpa pengetahuan saya. Apakah saudara saksi sering datang ke tanah milik saudara? Tidak, saya datang hanya 2 kali saja dalam seminggu atau 1 kali saja, jadi jarang. Saat saudara datang, apakah saudara menemukan keanehan di dalam tanah saudara tersebut? Tidak ada, karena di bangunan itu hanya terdapat bangunan produksi kerupuk kulit dan lahan kosong yang belum saya potong. Cukup Yang Mulia. Baik, kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan? Ada Yang Mulia. Silakan. Saudara saksi, kapan saudara saksi membeli tanah tersebut? Saya membeli tanah dari almarhum Arifin sejak 10 Juli 2018. Lalu, apakah saat saudara saksi bertransaksi dengan mendiang Arifin, apakah di situ ada Sapi yang merupakan anak pertama dari mendiang Arifin? Tidak ada, Bu. Pada saat jual beli hanya disaksikan oleh teman saya. Baik, cukup Yang Mulia. Baik,
Kuasa hukum turut tergugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia? Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara bisa membuktikan tanah seluas 400 meter persegi tersebut benar dari saudara? Saya sudah memberikan alat bukti berupa sertifikat tanah kepada saudara Bagus untuk dijadikan alat bukti. Mohon izin yang mulia. Silakan. Kami selaku kuasa hukum penggugat telah memberikan salinan fotokopi tanah atas nama Bagus Pradana dan Muhammad dan Erlangga Hartanto yang mulia. Mohon diperiksa yang mulia. Hal tersebut membuktikan bahwa kantor kepala BPN Bangkalan telah lalai dalam menerbitkan sertifikat ganda yang mulia. Baik, apakah ada pertanyaan kembali? Cukup yang mulia. Baik, jika tidak ada pertanyaan kembali, silakan saudara saksi maju ke depan untuk mengambil kartu identitas saudara dan silakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Terima kasih yang mulia. Baik, kepada panitera, saksi selanjutnya dipersilakan masuki ruang persidangan. Baik yang mulia. Kepada saksi Ba dari penggugat dipersilahkan memasuki ruang persidangan. Silakan duduk. Saudara saksi, apakah saudara mempunyai hubungan darah dengan kami majelis hakim, panitera, penggugat, tergugat atau turut tergugat? Tidak yang mulia. Saudara siap untuk menjalani persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Tidak ada keterpaksaan? Tidak ada. Silakan maju ke depan untuk menyerahkan kartu identitas saudara terlebih dahulu. Siap. Baik, saudara saksi, saya akan bacakan identitas saudara, bisa didengarkan dengan baik. Nama Ari Santoso, tempat tanggal lahir Bangkalan 1 Januari 1966, alamat Jalan Raya Kelang, Indah nomor 17, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, agama Islam, pekerjaan BPAT, apakah benar? Benar yang mulia. Baik, saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan, di sini saudara wajib disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara siap? Sedia yang mulia. Baik, silahkan maju. Dan untuk biru sumpah silahkan dibantu untuk proses penyumpahannya. Baik yang mulia. Baik, untuk saksi silahkan ikuti lapor sumpah yang akan saya bacakan. Baik yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Baik. Silakan kuasa hukum penggugat untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah benar saudara merupakan PPAT yang menerbitkan akta jual beli antara Muhammad Syafi'i dan Bagus Pradana? Benar Pak, saya orang yang menerbitkan akta jual beli tanah antara Muhammad Syafi'i dan Bagus Pradana. Apakah saudara mengetahui bahwa tanah 400 meter persegi tersebut bukanlah milik dari Muhammad Syafi'i? Saya tahu Pak kalau tanah itu sebenarnya bukan milik dari Muhammad Syafi'i melainkan milik dari Erlangga Hartanto. Lantas, dari mana saudara saksi mengetahui bahwa tanah tersebut bukanlah milik Muhammad Syafi'i melainkan milik orang lain? Saya tahu itu karena saya waktu itu pernah diberitahu oleh saudara Muhammad Syafi'i Pak. Sebagai penegasan saudara saksi telah mengetahui bahwa tanah tersebut bukanlah milik Muhammad Syafi'i, akan tetapi saudara saksi tetap menerbitkan akta jual beli dari jual beli tersebut. Apakah benar? Benar Pak, saya sadar itu tetap membuatkan tanah akta jual beli itu meskipun tanah ini sebenarnya itu milik dari Erlangga Hartanto bukan milik Muhammad Syafi'i. Apakah saudara saksi memiliki alasan kenapa tetap menerbitkan akta jual beli tersebut? Alasannya itu karena saya waktu itu diperintah Pak sama Muhammad Syafi'i Pak. Secara langsung. Apakah saudara saksi dijanjikan uang atau apapun itu untuk tetap melanjutkan tugasnya? Ada Pak, jadi saya waktu itu pernah setelah diperintah saya pernah dijanjikan atau diiming-imingi sejumlah uang Pak dengan nominal 30 juta. Terima kasih saudara saksi. Cukup yang mulia. Baik, kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Saudara saksi, apakah dalam perbuatan akta jual beli tanah tersebut merupakan tanggung jawab saudara atau tanggung jawab saudara Ari Syafi'i? Jawab dari Syafi'i. Keberatan yang mulia. Silakan. Kuasa hukum tergugat telah mendalilkan sendiri dari saksi kami yang mulia, sehingga hal tersebut dapat mengganggu jalannya persidangan yang mulia. Terima kasih yang mulia.
Kuasa hukum tergugat, silakan kuasa hukum tergugat saudara fokus pada pertanyaan saudara sendiri tanpa memberikan pengaruh terhadap saksi, dan biarkanlah kami majelis untuk memberikan keterangan dan menimbang atas keterangan saksi. Saya dipahami? Bisa yang mulia? Silakan dilanjutkan. Cukup yang mulia. Turut tergugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara mempunyai hubungan kerjasama atas kasus sengketa ini dengan kepala kantor BPN Makassar atau staf-staf BPN lainnya? Tidak Bu, sampai saat ini saya tidak ada hubungan kerjasama antara kepala BPN dan staf dari BPN lainnya. Tidak. Baik, cukup yang mulia. Baik, jika tidak ada pertanyaan kembali, saudara saksi silakan maju ke depan untuk mengambil kartu identitas saudara dan dipersilakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Baik, ini. Terima kasih. Baik, pada panitera, saksi selanjutnya dimohon dihadirkan ke dalam ruang persidangan. Baik yang mulia. Kepada saksi 3 dari penggugat dipersilakan memasuki ruang persidangan. Silakan duduk. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara mempunyai hubungan darah dengan kami majelis hakim, panitera, penggugat, tergugat atau turut tergugat? Tidak ada. Baik, apakah saudara siap untuk menjalani persidangan pada hari ini? Saya siap dan siap. Silakan maju ke depan untuk memberikan kartu identitas saudara terlebih dahulu. Baik. Baik, saudara, saya akan bacakan identitas saudara. Baik yang mulia. Nama lengkap Romli Muhammad, umur 53 tahun, tempat tanggal lahir Sampang, 29 September 1968, pekerjaan petani, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, alamat Desa Ragung, RT 5, RW 6, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang. Apakah benar? Benar yang mulia. Baik, saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan, saudara wajib disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara siap? Bersedia. Baik, silahkan maju, dan untuk juru sumpah silahkan dibantu untuk proses penyumpahannya. Baik yang mulia. Baik, untuk saksi silahkan ikuti lafal sumpah yang akan saya bacakan. Baik yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari sebenarnya. Baik, silahkan duduk kembali. Terima kasih yang mulia. Silakan kuasa hukum gugat untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah benar saudara merupakan tetangga sebelah utara dari tanah 400 meter persegi milik almarhum Arifin? Benar. Apakah saudara saksi mengetahui ada bangunan semi permanen yang berdiri di atas tanah tersebut? Saya mengetahuinya, Pak. Bangunan tersebut sudah berdiri dari sekitar 2018. Apakah saudara mengetahui bahwa bangunan tersebut milik siapa? Saya tidak mengetahui. Lantas saudara dapat menjelaskan tidak bangunan tersebut diperuntukkan untuk apa? Saya mengetahuinya, Pak. Bangunan itu dibangun untuk produksi kerupuk kulit. Cukup yang mulia. Baik, dari kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Saudara saksi, apakah saudara tahu jika terjadi pemindahan hak kepemilikan tanah tersebut yang seluas 400 meter persegi? Saya tidak mengetahuinya. Kalau saya tanah itu masuk ke pemilikan dari keluarga almarhum. Baik, mohon izin yang mulia. Silakan. Di sini sudah jelas yang mulia bahwa hak kepemilikan tanah tersebut masih milik tergugat yang mulia. Gugatan yang mulia. Silakan. Kuasa hukum tergugat tidaklah menghormati persidangan ini yang mulia dengan terus mendalil-dalilkan apa dari keterangan saksi yang mulia, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi dari putusan dari majelis hakim yang mulia. Mohon ditutup yang mulia. Baik. Pada kuasa hukum tergugat, silakan fokus saja pada pertanyaan saudara, dan kami peringatkan sekali lagi bahwa majelis hakimlah yang memberikan penimbangan terhadap keterangan saksi. Bisa dipahami? Bisa yang mulia. Silakan dilanjutkan. Cukup yang mulia. Kepada turut tergugat, apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Baik, jika tidak ada pertanyaan kembali, saudara saksi silakan maju ke depan untuk mengambil kartu identitas saudara dan dipersilakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Terima kasih yang mulia. Pada panitera, saksi selanjutnya mohon dihadirkan ke dalam ruang persidangan. Baik yang mulia. Kepada saksi 4 dari penggugat dipersilakan memasuki ruang persidangan. Silakan duduk.
Baik, saudara saksi, apakah saudara mempunyai hubungan darah dengan kami majelis hakim, panitra, penggugat, tergugat, atau turut tergugat? Tidak, Pak. Tidak ada. Baik, apakah saudara siap untuk menjalani persidangan pada hari ini? Sangat siap. Pak. Baik, silakan maju ke depan untuk memberikan kartu identitas saudara terlebih dahulu. Baik. Baik saudara, saya akan bacakan identitas saudara terlebih dahulu. Nama Sutrisno, tempat tanggal lahir Bangkalan 15 Februari 1967, alamat Desa Telang, RT 1, RW 1, Kelurahan Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Pekerjaan murah, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, keluarga negara Indonesia. Apakah benar? Benar. Baik, saudara sebelum memberikan keterangan, saudara wajib disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara siap? Sangat bersedia. Baik, silakan maju dan untuk juru sumpah silakan dibantu untuk proses penyumpahannya. Baik yang mulia. Silakan ikuti lafaz sumpah yang akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik. Baik, silakan kuasa hukum gugat untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara saksi, apakah benar saksi merupakan lurah di Kelurahan Telang? Oh benar Pak, saya lurah di Kelurahan Pak. Apakah saudara saksi pernah ditemui oleh klien kami yaitu Bagus Pradana? Oh pernah Pak, waktu itu saya pernah ditemui sama Mas Bagus Pradana di kantor kelurahan. Apakah saudara saksi dapat menjelaskan tujuan klien kami mendatangi saudara saksi? Pas tanggal 15 Januari 2021 itu Mas Bagus itu mendatangi saya Pak untuk memintakan surat pengaduan yang atas apa yang dia alami kepada warga bernama Muhammad Syafi'i Pak. Apakah setelah surat pengaduan itu jadi, saudara klien kami itu langsung mengirimkan tersebut ke rumah Muhammad Syafi'i dan Muhammad? Oh enggak Pak, itu setelah saya buatkan itu Mas Bagus itu mengirimkan surat itu besoknya. Lalu setelah ditunggu Mas Bagus lapor ke saya bahwa tidak ada respon Pak sama sekali dari Muhammad Syafi'i dan Nuha Pak. Dan setelah itu Mas Bagus mendatangi Pak ke rumahnya Muhammad Syafi'i dan Nuha, namun sama saja Pak tetap tidak ada respon sama sekali. Baik saudara saksi, apakah klien kami tidak mencoba menanyakan kepada orang-orang terdekat yang ada di rumah Muhammad Syafi'i? Nah, saya sempat bilang ke Mas Bagus kalau misal tidak ada respon sama sekali, saya sarankan ke Mas Bagus untuk nanya ke warga sekitar. Tapi sama aja Pak. Tapi jawabannya itu warga bilang kalau Syafi'i dan Nuha itu tidak pernah atau jarang terlihat di luar rumah Pak, seperti menutupi diri sendiri dari lingkungan sekitarnya. Gitu. Terima kasih saudara saksi. Cukup yang. Baik, kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Turut tergugat, apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Jika tidak ada pertanyaan kembali, saudara saksi silakan maju ke depan untuk mengambil kartu identitas saudara dan dipersilakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Baik yang mulia. Baiklah, pengajuan alat bukti oleh kuasa hukum penggugat telah selesai. Apakah dari kuasa hukum tergugat ingin mengajukan alat bukti? Kami dari kuasa hukum tergugat akan mengajukan alat bukti yang mulia. Baik, silakan maju ke depan untuk memberikan daftar alat buktinya kepada majelis hakim. Baik yang mulia. Silakan duduk kembali. Baik yang mulia. Saudara kuasa hukum tergugat, ada berapa orang saksi yang saudara hadirkan pada persidangan hari ini? Kami menghadirkan 2 orang saksi yang mulia. Baik, kepada panitera, dimohon saksi pertama dipersilakan masuk ke dalam ruang persidangan. Baik yang mulia. Kepada saksi 1 dari tergugat dipersilakan memasuki ruang persidangan. Silakan duduk. Saudara saksi, apakah saudara saksi mempunyai hubungan darah dengan kami, majelis hakim, panitera, penggugat, tergugat, atau turut tergugat? Tidak yang mulia. Saudara apakah siap untuk menjalani persidangan pada hari ini? Alhamdulillah siap yang mulia. Silakan maju ke depan untuk memberikan kartu identitas saudara terlebih dahulu. Baik yang mulia.
tempat tanggal lahir 12 Juni 1985, alamat Jalan Trunojoyo nomor 44, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Warga negara Indonesia, agama Islam, profesi PPAP. Apakah benar? Benar yang mulia. Apakah saudara saksi bersedia dimintai dalam persidangan ini? Bersedia yang mulia. Saudara saksi wajib bersumpah. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Silakan saudara saksi maju ke depan dan kembali lagi bersumpah untuk kembali penyumpahan. Baik yang mulia. Baik, ikutilah apa yang akan saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. yang sebenarnya dan tiada lain yang sebenarnya. Baik, silakan duduk kembali dan bersumpah. Baik, silakan kuasa hukum tergugat untuk mengajukan pertanyaan. Baik yang mulia. Saudara saksi, apakah benar saudara saksi merupakan pembuat akta jual beli tanah milik Airlangga? Iya benar Bu, saya membuat akta jual beli milik saudara Airlangga. Lalu, kapan saudara saksi membuat akta jual beli tersebut? Saya membuat akta jual beli tersebut sekitar bulan Juli 2018. Baik, lalu apakah dalam pembuatan akta jual beli tersebut saudara Safi ikut serta dalam pembuatan tersebut? Tidak Bu, Safi sama sekali tidak terlibat dalam proses jual beli sampai pembuatan akta jual beli itu selesai. Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi tahu jika tanah yang saudara saksi tangani ini telah berpindah ke pemilikan dan dijual oleh orang lain? Mengenai tanah tersebut yang dijual kembali oleh Safi, saya sama sekali tidak tahu menanggung soal tersebut. Baik, cukup yang mulia. Baik, dari kuasa hukum menggugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi tadi menerangkan bahwa saudara Safi tidak ikut serta dalam perjalanan tanah antara Erlangga Hartanto dan Muhammad Arifin. Lantas, bagaimana mungkin saudara tergugat Muhammad Syafi'i yang notabene sebagai anak dari Ahmad Arifin ini tidak ikut serta dalam perjalanan tersebut? Begini Pak, tanah tersebut merupakan tanah milik almarhum Arifin yang pada dasarnya itu belum dibagikan atau diwariskan kepada anak-anaknya. Jadi, almarhum Arifin itu berhak menjual tanah tersebut tanpa persetujuan anak-anaknya dan tanpa sepengetahuan dari keluarganya. Gitu Pak. Cukup yang mulia. Baik, dari turut tergugat, apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Baik, jika tidak ada pertanyaan kembali, silakan saudara saksi maju ke depan untuk mengambil kartu identitas saudara dan dipersilakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Baik yang mulia. Selanjutnya kepada panitera dimohon saksi kedua dihadirkan ke dalam ruang persidangan. Baik yang mulia. Kepada saksi 2 dari tergugat dipersilakan memasuki ruang persidangan. Silakan duduk. Itu sih yang mulia. Silakan. Saksi merupakan anggota keluarga dari Muhammad Syafi'i yang mulia, sehingga keterangannya tidak patut dipertimbangkan dalam persidangan ini yang mulia. Mohon izin yang mulia, di Silakan. sini saksi sangatlah dibutuhkan yang mulia karena keterangan yang diberikan oleh saksi sangatlah penting karena memiliki fakta-fakta yang dapat dijadikan pertimbangan dalam persidangan ini yang mulia. Jadi mohon untuk dipertimbangkan kembali yang mulia. Terima kasih yang mulia. Baiklah, setelah majelis hakim bermusyawarah, maka majelis hakim tetap memperbolehkan saksi memberikan keterangan pada persidangan hari ini dan biarkan majelis untuk memberikan pertimbangan dan putusan sesuai majelis hakim sendiri. Bisa dipahami? Bisa yang mulia. Saudara saksi silakan maju ke depan untuk menyerahkan kartu identitas saudara terlebih dahulu. Baik yang mulia. Baik, saya akan membacakan identitas saudara. Nama Nuha Aprilia, tempat tanggal lahir Bangkalan 22 Februari 1975, alamat Jalan Talang Indah nomor 27 RT 3 RW 2 Tertelak, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga. Apakah benar? Benar yang mulia. Saudara Sri wajib disumpah. Apakah saudara Sri bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, kepada juru sumpah untuk maju ke depan. Baik yang mulia. Baik, ikutilah hal yang akan saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya
Silakan kuasa hukum tergugat untuk mengajukan pertanyaan. Baik Yang Mulia, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, apakah benar saudara saksi merupakan ibu kandung dari Safi'i dan juga merupakan istri dari mendiang Arifin? Benar Bu, Safi itu adalah anak pertama saya dan Arifin merupakan suami saya. Lalu, apakah saudara tahu jika sebelumnya mendiang Arifin ini menjual kembali tanah tersebut yang seluas 400 meter persegi pada tahun 2018? Iya tahu Bu, tetapi saya sudah memberikan jaminan tanah kepada Bagus Pradana sebagai pelunasan utang saya. Baik, saudara saksi, apakah saudara tahu jika mendiang Arifin itu melakukan perjanjian utang piutang dengan Bagus Pradana? Iya Bu. Baik, mohon izin Yang Mulia bahwa berdasarkan keterangan saksi di sini maka dapat diketahui bahwa tanah tersebut masihlah milik Arifin, ya masihlah milik Safi'i yang dapat dibuktikan dengan sertifikat tanah yang telah diajukan dan juga pernyataan dari saksi. Terima kasih Yang Mulia. Baik, apakah ada pertanyaan kembali? Tidak Yang Mulia. Saudara kuasa hukum gugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Saudara saksi tadi menjelaskan bahwa saudara tidak mengetahui bahwa tanah yang dijual Arifin pada Bagus Pradana telah dijual kembali oleh suami saudara. Lantas, kenapa saat klien kami Bagus Pradana mendatangi saudara malah menghilang gitu? Saya tidak menghindar ataupun bersembunyi Pak. Saya dan anak saya memang waktu itu sedang sibuk karena membangun usaha seperti. Kalau berdasarkan keterangan saksi tidak mengetahui. Akan tetapi kenapa saudara saksi tidak memenuhi perjanjian jual beli tersebut yang merobohkan bangunan semi permanen di atasnya? Seperti yang saya bilang tadi Pak, saya sibuk. Izin, mohon maaf yang mulia. Keterangan saksi sangat berbeda dari keterangan saksi-saksi yang lain yang mulia. Sehingga patut dipertanyakan apakah kebenaran dari keterangan saksi yang mulia. Mohon dipertimbangkan kembali yang mulia. Baik, apakah ada pertanyaan kembali? Tidak ada yang mulia, cukup yang mulia. Pada turut tergugat, apakah ada pertanyaan? Ada Yang Mulia. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara mengenal kepala kantor BBM Bangkalan? Tidak Bu. Baik, lalu saudara saksi, selama proses penerbitan sertifikat tanah, adakah saudara Sofi selaku anak saudara? Tidak Bu, yang mengurus sertifikat tersebut memang Safi'i, tetapi Safi'i tidak terlibat dalam proses pembuatan sertifikat tersebut bersama dengan kepala BPN Bangkalan. Baik, cukup Yang Mulia. Baik, jika tidak ada pertanyaan kembali, saudara saksi silakan maju ke depan untuk mengambil kartu identitas saudara dan dipersilakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Baik, apakah dari turut tergugat ingin mengajukan alat bukti juga? Dari kami tidak ada Yang Mulia. Baik, jika tidak ada pertanyaan dan alat bukti yang ingin diajukan. Baik, dari kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan pada persidangan hari ini? Kami membutuhkan waktu untuk menyampaikan kesimpulannya yang mulia. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Begitu pula dengan kami Yang Mulia, kami membutuhkan waktu untuk mempersiapkan kesimpulan Yang Mulia. Jadi mohon untuk penundaan sidangnya. Bagaimana dengan turut tergugat? Kami juga membutuhkan waktu untuk menyampaikan kesimpulan Yang Mulia. Baik. Baik, dengan ini sidang akan ditunda dengan agenda pembacaan kesimpulan oleh para pihak dan sidang akan dilanjutkan selama 7 hari ke depan dari sekarang. Kepada panitera 7 hari ke depan dari sekarang, yaitu pada hari dan tanggal berapa? Yaitu pada hari Senin tanggal 5 April 2021 Yang Mulia. Baik, sidang akan dilanjutkan pada hari dan tanggal tersebut. Pada para pihak silakan hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan. Dengan ini sidang ditunda. Sidang lanjutan perkara perbuatan melawan hukum dengan nomor register perkara 522-PDDG-2021 Pengadilan Negeri Bangkalan atas nama pihak penggugat Bagus Pradana, pihak tergugat Muhammad Safi'i dan pihak turut tergugat Kepala Kantor BPN Bangkalan dengan agenda pembacaan kesimpulan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan agenda sidang yang lalu, agenda sidang pada hari ini adalah bacaan kesimpulan oleh kuasa hukum penggugat, kuasa hukum tergugat dan turut tergugat. Pada kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap dengan kesimpulan saudara? Siap yang mulia. Silakan maju depan untuk memberikan salinan kepada majelis hakim. Baik yang mulia.
Silakan duduk kembali. Terima kasih. Kuasa hukum penggugat silakan dibacakan kesimpulannya. Baik, Yang Mulia. Izin membacakannya, Yang Mulia. Silakan. Bahwa setelah mengikuti proses persidangan dalam kali ini di pengadilan negeri Bangkalan, proses jawab menjawab pengajuan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi dari kedua belah pihak serta memperhatikan jalannya persidangan, maka dengan ini penggugat melalui kuasa hukumnya akan mengajukan konstitusi dalam perkara ini. Bahwa penggugat telah mengajukan gugatannya dalam surat gugatan tanggal 8 Maret 2021 dan terdaftar di Panitia Perkara Pengadilan Negeri. Bahwa penggugat dalam gugatannya dalam pokoknya mendalilkan bahwa yang jadi objek sengketa tersebut adalah sertifikat ganda dan bangunan dalam perjanjian jual beli. Bahwa perkara tersebut dan atas pokoknya diisi sebagai berikut. Saudara Syafi'i menjual tanah yang bukan miliknya di Kecamatan Telang, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Harga penjualan senilai 150 juta rupiah. Pembayaran dilakukan sebagai berikut. Pada 28 Oktober 2020, tergugat sudah menerima uang senilai 50 juta rupiah. Karena sisa pembayarannya senilai 100 juta rupiah merupakan adalah utang dari ayahnya. Pada 3 November 2020, setelah memperoleh akta jual beli, penggugat pergi ke kantor BPN Bangkalan untuk mendaftarkan tanah tersebut dan melakukan publikasi berupa balik nama yang semula milik tergugat menjadi milik penggugat. Dengan ini kami meminta majelis tergugat dan tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum tergugat mengembalikan biaya pengembalian tanah yang telah dibayarkan oleh penggugat, menghukum tergugat dan tergugat mengembalikan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penggugat sebanyak 200 juta rupiah. Namun apabila majelis hakim berpendapat lain, dimohon diberikan keputusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum penggugat. Terima kasih. Baik, pada kuasa hukum tergugat apakah sudah siap dengan kesimpulan saudara? Sudah, Yang Mulia. Silakan maju ke depan untuk memberikan salinannya kepada majelis hakim. Baik, Yang Mulia. Silakan duduk. Baik, Yang Mulia. Pada kuasa hukum tergugat, silakan untuk membacakan kesimpulannya. Mohon membacakannya sambil berdiri, Yang Mulia. Silakan. Bahwa setelah mengikuti proses persidangan dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Bangkalan, proses jawab menjawab, pengajuan bukti-bukti baik surat maupun saksi dari ketiga belah pihak serta memperhatikan jalannya persidangan ini, maka dengan ini tergugat akan melalui kuasa hukumnya akan mengajukan konklusi dalam perkara sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan keberatan atas gugatannya. 2. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan penggugat dalam gugatannya. 3. Dalam pokok keberatannya, tergugat menyampaikan agar majelis hakim menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan penggugat adalah kabur. Lalu serta menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini. 4. Tergugat telah mengajukan bukti tanggal 8 Maret 2021. 5. Tergugat telah mengajukan bukti berupa surat. Bukti surat yang telah dibacakan. 6. Bahwa pihak tergugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang bernama Eva Kartini dan juga Nuha Aprilia yang telah memberikan keterangan sebagaimana dalam persidangan. Dalam pokok perkara, 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Dan atau jika majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon sekiranya untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. S.A.Q.A.F.Dono. Demikian simpulan yang kami sampaikan. Hormat kami, kuasa hukum tergugat. Terima kasih yang mulia. Baik, selanjutnya turut tergugat apakah sudah siap dengan kesimpulan saudara? Siap yang mulia. Silakan maju ke depan untuk memberikan salinannya kepada majelis hakim. Baik yang mulia. Silakan duduk kembali. Baik, Yang Mulia. Silakan untuk dibacakan kesimpulannya. Izin membacakan sambil berdiri, Yang Mulia. Silakan. Bahwa setelah mengikuti proses persidangan dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Bangkalan, proses jawab menjawab, pengajuan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi dari ketiga belah pihak serta memperhatikan jalannya persidangan, maka dengan ini turut tergugat melalui kuasa hukumnya akan mengajukan konklusi dalam perkara sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan keberatan atas gugatan. 2. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang disebutkan penggugat dalam gugatannya. 2. 3. Dalam pokok keberatannya, turut tergugat menyatakan agar majelis hakim menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan penggugat obskurlibo.
Sidang hari ini dinyatakan cukup dan sidang selanjutnya adalah dengan pembacaan putusan akhir oleh majelis hakim. Namun majelis hakim membutuhkan waktu selama 7 hari. Pada panitera, 7 hari dari sekarang jatuh pada hari dan tanggal berapa? Hari Senin tanggal 12 April 2021 yang mulia. Baik, sidang akan ditunda pada hari dan tanggal tersebut. Pada para pihak silakan hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan. Dan ini sidang ditunda. Sidang lanjutan perkara perbuatan melawan hukum dengan nomor register perkara 522-PTTG-2021 Pengadilan Negeri Bangkalan atas nama pihak penggugat Bagus Pradana, pihak tergugat Muhammad Syafi'i, dan pihak turut tergugat Kepala Kantor BPN Bangkalan dengan agenda pembacaan putusan akhir dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, majelis hakim akan membacakan putusan akhir. Dimohon kepada para pihak untuk mendengarkannya dengan seksama. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Putusan nomor 522-PTTG-2021 Pengadilan Negeri Bangkalan. Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara gugatan antara nama Bagus Pradana, identitas lainnya dianggap telah dibacakan selaku penggugat. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Firman Nurdiansyah SHMH. Identitas lainnya dianggap telah dibacakan. Melawan nama Muhammad Syafi'i selaku tergugat. Identitas lainnya dianggap telah dibacakan. Baik, menimbang bahwa dari dalil gugatan dan jawaban tersebut oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangka, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk para penggugat hadir kuasa hukum dan tergugat hadir kuasa hukumnya, identitas lainnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dengan menunjuk ada Maulana Yusuf SHMH, hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan sebagai mediator. Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Februari 2021 perdamaian tersebut tidak berhasil. Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat. Menimbang terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat melalui kuasanya mengajukan jawaban sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Dalam eksepsi 1. Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan penggugat kabur atau tidak jelas. Dalam pokok perkara 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Menimbang bahwa penggugat dalam gugatan yang mengajukan tuntutan revisi sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dalil para penggugat gugatan yang menduga isi perjanjian jual beli antara Bapak Bagus dengan tergugat terdapat adanya penyalahgunaan keadaan atau undue influencer yang dilakukan oleh pihak tergugat dengan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dinyatakan diterima. Menimbang bahwa karena jawaban gugatan tergugat ditolak, maka gugatan penggugat diterima, sehingga tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara. Menimbang ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Mengadili 1. Mengabulkan provisi para penggugat. 2. Menolak eksepsi tergugat. 3. Mengabulkan gugatan para penggugat. 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga sekarang ditaksir sejumlah Rp1.427.000. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari Selasa tanggal 15 Desember tahun 2021 oleh kami Dr. Antonio Ferguson Siregar SHMH sebagai Ketua Majelis, Sofiana SHMH dan Sa'dia Tunisa SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan ini dibacakan pada hari Selasa tanggal 19 April tahun 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dihadiri oleh Talita Rahmani Tias SHMH selaku panitera dan dihadiri oleh kuasa hukum penggugat, kuasa hukum tergugat dan turut tergugat. Baik, saudara kuasa hukum tergugat dan turut tergugat, saudara bisa mengajukan banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan dibacakan. Bisa dipahami? Baik. Baik.
Dengan ini, sidang perkara perbuatan melawan hukum dengan nomor register perkara 522-PDDG-2021 Pengadilan Negeri Bangkalan atas nama pihak penggugat Bagus Pradana, pihak tergugat Muhammad Syafi'i dan pihak turut tergugat Kepala BKN Bangkalan dinyatakan selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Kepada penggugat, tergugat dan turut tergugat dan kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat dipersilakan keluar dari ruang persidangan. Perbuatan melawan hukum dari kami semoga dapat berkenan di hati Dewan Juri, Obi Sosietas Ibidus, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.